di bahsul masail manapun, kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku lho. Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Terus kulo kali panjenengan hari ini panjenengan jangan melihat kemana-mana. Panjenengan lihat pondok Lirboyo, panjenengan lihat pondok Syekhona Khalil, panjenengan lihat pondok Ploso, pondok Sidogiri, pondok Langitan, pondok Sarang, yang mereka niku tidak pernah absen menghadirkan pakar fikih niku boten nate. Ternyata sampai sekarang tidak pernah meragukan. Lah kok ternyata baru muncul, baru boten dangu belajar fikih kok menggugat. Padahal fuqahanya Lirboyo, enten Gus Muhib, ternyata boten masalah. Enten fuqahanya pondok Sidogiri, ternyata boten masalah. Fuqahanya pesantren-pesantren ahli fikihnya, tidak ada masalah. Lah kok tiba-tiba enten yang menggugat, yang kefakihannya kulo kali panjenengan belum seyakin terhadap kiai-kiai kita yang lebih banyak, yang lebih mutawatir. Saudara sekalian, ada video menarik ini untuk menanggapi daripada statement viral dari Kiai Haji Ma'ruf Khozin yang berpikir seolah-olah husnuzon kepada ulama itu adalah nomor satu, saudara sekalian. Dan ada seorang ulama yang hidup pada abad ke-10, saudara sekalian, yang bernama Ibnu Haytham. Nah, jadi beliau yang hidup pada zaman itu jauh lebih ilmiah berpikirnya daripada kita, ataupun khususnya daripada Kiai Haji Ma'ruf Khozin yang hidup pada abad ke-21 ini, saudara sekalian. Kisah lengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Pemikiran dari Al-Imam Hasan Ibnul Haytham tentang metodologi keilmuannya. Jadi meskipun beliau itu hidup pada abad ke-5 Hijriah, meskipun hidup pada abad ke-5 Hijriah, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa pemikiran yang ada pada saat itu merupakan pemikiran yang kolot, tidak. Tetapi justru sebaliknya. Meskipun beliau hidup di zaman tersebut, di abad tersebut, tetapi ya pemikirannya maju. Pemikirannya maju. Nah, coba kita ulas dalam tulisan ini langsung ya. Di Papa Zara ya, udah lihat kiriman videonya. Video yang mana ini, Beb? Videonya siapakah? Oke, kita ulas dulu Beb. Nanti kita akan ini. Membongkar kesesatan logika Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Ya, menurut perspektif pelopor metode ilmiah modern, yaitu Imam Hasan Ibnul Haytham yang wafat pada tahun 430 Hijriah atau 1040 Masehi ya. Oke. Ini saya susun sendiri nih. Metode penelitian modern ternyata dicetuskan oleh ilmuwan Islam semenjak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi 1000 tahun yang lalu ternyata ilmuwan Islam ini itu sudah memiliki pemikiran yang maju, bahkan mencetuskan penelitian modern. Kemudian lanjut, sosok yang dikenal sebagai seorang pelopor sains modern, Bapak Optika, ialah Abu Ali Al-Hasan Ibnul Hasan Ibnul Haytham. Adalah salah satu ilmuwan besar dalam sejarah peradaban Islam dan dunia. Ia lahir sekitar tahun 965 Masehi di Basra dan wafat sekitar tahun 1040 Masehi, Kairo, Mesir. Dikenal di barat dengan nama Al-Hazen, Ibnul Al-Hazen. Ibnul Haytham menjadi pelopor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti optika, matematika, fisika, astronomi, filsafat, dan kedokteran. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh pertama yang menetapkan metode ilmiah eksperimental dalam riset ilmiah. Jauh sebelum metode ini menjadi standar di dunia barat. Ibnul Haytham bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang filosof yang menjunjung tinggi pencarian kebenaran. Nah, jadi ketika memang kita ini mencari kebenaran, nah maka dalam mencari kebenaran itu ya harus menggunakan harus menggunakan metodologi ilmiah.
harus menggunakan metodologi ilmiah agar kebenaran yang kita dapatkan itu ya setidaknya kalau tidak sampai pada taraf keyakinan ya mendekati keyakinan begitu. Ya betul Beb, CK eksperimentalis. Nah, kemudian lebih bagus ya Pratama sesuai komenku di akun beliau Ma'ruf Khozin. Coba ini kita lihat ya. Gus Hasan Al-Haytham pernah berpesan di abad 10, ujilah setiap masalah dari berbagai sisi, sedangkan di zaman kita malah disuruh untuk husnudzon. Siap ya bagus. Ya Pratama, memang seperti itu ya. Kita akan ulas di sini, tenang. Saya sudah mendapati teksnya dan saya dapatkan kitabnya ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya lanjut. Beberapa hari lalu, penulis, saya maksudnya, mendapati Kiai Haji Ma'ruf Khozin, salah satu kader NU yang berperan aktif dalam mengajarkan faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang membela nasab Habib yang status ketersambungan nasabnya sampai saat ini masih digugat dan diragukan. Ia menyampaikan sebuah statement yang merupakan jawaban atas pertanyaan seorang santriwati yang mempertanyakan keabsahan nasab Balawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab dengan jawaban dalam poin-poin berikut. Nah ini saya sebutkan poin-poinnya ya. 1. Ibnu Hajar dalam kitab Sabatnya menulis dalam kitab Sabatnya sanad keilmuan atau sanad khirqah sufiyah sampai Ubaidillah. Di sisi lain, Ibnu Hajar dalam kitab lainnya yaitu kitab As-Sawa'iqul Muhriqah memerintahkan verifikasi nasab. Ini poin pertama ya. Jadi Ibnu Hajar ya dalam kitab Sabat Masyayikh itu menyatakan bahwasannya setiap siapapun yang itu redaksinya yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Nah, kemudian di sisi lain dalam kitab Sabatnya yang semalam sudah kita ulas, ya, sudah kita bahas ya, bahwa beliau ini mengutip dalam kitab Sabatnya sebuah sanad khirqah dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani ala Idrus itu menyambungkan atau menyebutkan dalam kitab Al-Juz'ul Latif bahwa sanad khirqahnya itu didapati dari bapaknya, dari bapaknya, dari bapaknya, dari bapaknya, dari bapaknya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian ini kan kontradiktif ini antara statement dalam kitab Sawa'iqul Muhriqah dengan kitab Sabat Masyayikh. Lalu sebagai seorang ilmuwan atau pencari kebenaran lah, sebagai seorang pencari kebenaran, sebagai seorang akademisi, lalu bagaimana sikap yang dimiliki oleh seorang akademisi dalam mencari atau mencari solusi dari kontradiksi yang ada di dalam kedua kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Bagaimana? Maka kata beliau ya husnudzon saja gitu ringkesnya ya. Aduh, masalah. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kita temukan di dalamnya. Oke. Berikutnya, dalam tradisi pesantren, ini kesimpulannya dulu ya. Kesimpulan dari statementnya siapa Kiai Haji Ma'ruf Khozin ya. Kiai Ma'ruf Khozin gitu ya. Dalam tradisi pesantren terdapat forum bahsul masail. Ketika mendapati pendapat Ibnu Hajar, maka harus taslim. Jadi ketika yang berkata itu adalah Ibnu Hajar, maka alal ain waras, saya hormati. Bahkan harus taslim, karena apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Seolah-olah memposisikan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami itu adalah seorang sosok yang maksum begitu. Seolah-olah ya, saya tidak katakan maksum, tapi seolah-olah. Ibnu Hajar ini adalah seorang ulama yang maksum, dan statement-statementnya itu harus diterima. Begitu. Ya. Karena ketokohan Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i sangat diperhitungkan. Sehingga statement-statementnya dalam berbagai permasalahan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mencari solusi. Begitu, BPCK ya. Insyaallah. Itu mengenai tradisi pesantren dalam bahsul masail. Oke, berikutnya. Tuh, sama sih. Dan etika keilmuan di pesantren adalah menerima pendapat ulama yang terdahulu. Seperti pandangan Ibnu Hajar. Jadi menerima pendapat sih oke ya, tetapi tidak mengkultuskan pandangan itu. Menerima sih oke menjadi sebagai salah satu opsi dalam mencari sebuah solusi.
tapi tidak mutlak. Oke. Dan itu merupakan tradisi pondok-pondok pesantren yang terkemuka di Indonesia. Seperti nama-nama pesantren yang diangkat oleh beliau, ada Lirboyo, ada Sidogiri, ada Syekhuna Khalil Bangkalan, ada Sarang, dan seterusnya, Cucu Tahayul ya. Kemudian para kiai-kiai yang ahli fikih dari pesantren-pesantren tersebut tidak menggugat keabsahan nasab habaib sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Sementara pada poin berikutnya, nah, ada orang-orang yang belum lama mempelajari fikih. Dalam hal ini adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan sudah berani menggugat keabsahan nasab habaib sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kiai-kiai Nusantara yang jumlah mereka sangat banyak, sampai derajat mutawatir. Wow, mutawatir ya. Tidak ada yang meragukan atau menggugat status keabsahan nasab habaib sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan berikutnya, para habaib adalah orang-orang yang soleh. Wow, solih, kesolihan seseorang ya. Dan telah mencetak ribuan santri. Nah, di situ disebutkan beberapa tokoh itu. Ada Bapak Taufik As-Sakaf, ada Bapak Umar bin Hafiz, kemudian dan lain sebagainya lah. Sehingga keabsahan nasab mereka tidak layak digugat oleh siapapun, apalagi penggugatnya belum mempelajari fikih dalam waktu yang lama. Allah, luar biasa ya. Itu adalah poin-poin yang penulis tangkap dari statement Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Oke, padahal nih, saya komentari nih. Padahal kebenaran tidak lahir dari ketenaran. Tidak lahir pula dari warisan gelar dan keturunan. Apalagi merasa keturunan Nabi, apalagi keturunan para ulama gitu kan. Ia lahir dari keberanian berpikir. Berani berpikir. Kejujuran menimbang, pertimbangkan. Dan kerendahan hati menguji. Itu ya. Dan di dunia Islam, sosok Imam Al-Hasan Ibnul Haytham yang wafat pada tahun 1040, di dalam salah satu teksnya, ia menyampaikan, peringatan penting bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran sejati. Nah, nih. Al-haqqu matlubun lidhatihi. Wa kullu matlubin lidhatihi, falaysa ya'ni sahibahu ghaira wujudihi, fala ya'ni sahibuhu ghaira wujudihi. Wa wujudul haq sa'bun wa tariq ilaihi wa'irun wal haqa'iqu munghamisatun fi syubhat wa husnul dzan bil ulama fi tiba'in nas. Subhanallah, Mbak Nur ya. Nah, coba kita pindah ke yang satunya. Saya pindahkan ke teks asli dari karyanya Al-Hasan Ibnul Haytham. Bentar. Right. Nah, ini kitabnya nih. Nah, ini ya kitabnya ya. Right, muncul. Nah, itu judulnya Asyukuk ala Batlamius. Susah ini penyebutannya ini. Asyukuk ala Batlamius lil Hasan Ibnul Haytham ya. Jadi ini adalah sebuah kritik lah. Bisa dikatakan sebagai sebuah kritik dari Al-Imam Hasan Ibnul Haytham, di mana beliau dalam kitab ini itu mengkritisi sebuah kitab yang berjudul Al-Mijasti. Sebuah kitab yang berjudul Al-Mijasti. Al-Mijasti karya dari Batlamius. Itu bahasa yang biasa didapati di pesantren, di universitas saya kurang begitu paham ya. Jadi Asyukuk fi ala Batlamius itu adalah kritik ilmiah yang mendalam terhadap sistem astronomi Ptolemeus atau Batlamius kalau dalam bahasa Arabnya itu, khususnya terhadap 3 karya besar
Ptolemeus, yang pertama Al-Majesti kalau bahasa Arabnya itu. Kemudian Hypothesis of the Planet, Fardiyat Al-Kawakib. Kemudian ada At-Ta'tsirat. Nah, itu isi dari kitab ini. Di mana isi pokok dari Asy-Syukuk yang merupakan karya dari Ibnul Haytham, itu yang pertama, di mana tujuan penulisan dari kitab ini adalah menyatakan niatnya bukan untuk meremehkan, Ptolemy, tapi untuk mengkaji dan memperbaiki. Karena Ibnul Haytham merasa bahwa teori astronomi itu harus selaras dengan realitas fisik dan tidak hanya berdasarkan atas hitungan matematis. Itu kemudian yang kedua, kritik terhadap Al-Majesti atau Al-Mages. Orbit planet tidak seragam atau tidak sesuai dengan fisika Aristotelian. Kemudian sistem deferen dan penggunaan oleh Ptolemy membuat pergerakan tampak logis secara matematis tapi tidak masuk akal. Nah, kemudian kritiknya itu gerakan langit semestinya sirkular dan seragam. Tapi Ptolemy menyimpang dari prinsip ini dan seterusnya ya. Kemudian kritik terhadap hipotesis planet. Nah, dan seterusnya lah, itu nanti bisa dicek di buku-bukunya banyak itu. Nah, kemudian penutupnya itu adalah seruan untuk reformasi ilmiah. Di mana Ibnul Haytham itu mengajak para astronom muslim untuk mengembangkan model baru yang selaras dengan prinsip fisika dan geometri. Tidak menerima teori hanya karena otoritas masa lalu, tetapi menguji kebenaran melalui akal dan observasi. Nah, inilah yang menjadi poin utama, yang kemudian pemikiran ini, pandangan ini itu menjadi kiblat pemikiran dari orang-orang sedunia atau dari para pemikir-pemikir sedunia, bahkan di dunia barat sampai saat ini masih menggunakan teori yang digunakan oleh Ibnul Haytham. Nah, maka di sini ya kita bacakan ini mukadimahnya. Ini disebutkan di mukadimah sebenarnya mah. Nah, ini ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Thiqati billahi wahdah maqalat Al-Hasan Ibnul Haytham. Kalau kurang jelas saya ini kan besarkan ya. Jadi biasanya kita kan mendapati yang versi Inggris atau versi Indonesia ya. Kalau ini saya dapati langsung versi Arab ya. Asy-Syukuk ala Ptolemeus. Mangga Beb. Lebahanibi. Al-haq matlubun li dzatihi. Jadi kebenaran itu dicari li dzatihi karena dirinya sendiri, karena zat dari kebenaran itu sendiri. Wa kullu matlubin li dzatihi falaysa ya'ni talibuhu ghairu wujudihi. Dan setiap yang dicari karena zatnya, maka yang mencarinya itu tidak fokus kecuali mencari wujud kebenaran itu sendiri. Nanti saya sederhanakan lebih simpel ya. Bentar. Kemudian wa wujudul haq sa'bun, di mana keberadaan dari kebenaran itu sulit. Keberadaan kebenaran itu sulit. Wa tariqu ilaihi wa'irun, dan jalan menujunya itu jalan yang terjal. Wal haqaiqu munghamisatun fi syubuhat, dan kebenaran itu wal haqaiqu munghamisatun fi syubuhat, dan kebenaran itu tenggelam di dalam syubhat-syubhat, di dalam kesamaran-kesamaran. Nah, ini yang menjadi apa garis besarnya ini. Wa husnudzon bil ulama fi tibai jami'in nas. Sementara husnudzon kepada ulama itu sudah menjadi tabiat, sudah menjadi latar belakang semua manusia. Nah, ingat nih. Husnudzon kepada ulama itu sudah menjadi tabiat semua manusia. Sehingga apa? Ketika dia mencari kebenaran, itu cukup dengan husnudzon kepada ulama. Bagaimana nasab Alawi tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekedar husnudzon kepada ulama. Karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sudah menyatakan bahwa wan nahtim bi tariqatin aliyatin jalilatin aliyatil miqdar.
Lianna awalaha ila akhiriha min ahlil bait kullun an abihi. Subhanallah. Cukup dengan husnudzon, dan itu sudah menjadi tabiat manusia. Ya, CK ya, ngeri ya. Ngeri. Ibnu Hajar, saya kok ragu dengan keilmuan Kiai Kibin, soalnya saya amati keilmuan Kiai peneliti NASA lebih alim. Ya mudah-mudahan, Beb. Bebah Joyo, ngantuk sambil nyimak, siap. Beb Bambang, Beb Jalil. Subhanallah, ini siapa nih? Beb Muji, kitab data nasab, kitab sejarah Yaman, kitab lainnya, mudah dibaca, dipelajari. Mengapa Kiai pengurus ormas Islam NU diam, takut mati, takut miskin, bela syariat, bela nabinya, yang dirusak kemuliaannya? Lah. Oh, Beb Teguh Charles, siap, Beb. Beb Zamzami. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini sudah terbaca permasalahan mengenai husnudzon itu ya, mengenai husnudzon kepada para ulama. Itu sudah dari dulu, itu sudah menjadi mendarah daging di kalangan para manusia, meskipun kalangan para ulama sekalipun ya. Para ulama tetap aja ketika mendapati ada statement dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mendapati pendapat dari Syekh Muhammad Murtadha Az-Zabidi, mendapati pandangan dari atau tulisan dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran husnudzon mulu. Nah, itu penyakit padahal itu. Kenapa? Fanadir fi kutubil ulama. Orang yang memandang, menelaah kitab-kitabnya para ulama. Waalaikumsalam. Fanadir fi kutubil ulama, maka orang yang memandang, menelaah kitab-kitabnya para ulama, idastar salama al-tab'ihi, ketika dia itu melepas diri bersama dengan tabiatnya. Habib Uzairus Said. Nah, artinya dia bersama dengan husnudzon tadi itu. Dia membaca kitab, sementara dia selalu husnudzon dengan isi yang ada dalam kitab itu. Kemudian waja'ala ghardahu fahma ma dzakaruh, dan tujuannya itu hanya untuk memahami. Tujuannya misinya itu hanya untuk memahami apa yang disampaikan oleh para ulama yang ada dalam kitab-kitab mereka. Wa ghayata ma auraduhu, dan tujuannya adalah apa yang diinginkan oleh ulama-ulama terdahulu. Hasalatil haqaiqu indahu iyal ma'anil lati qasadulaha, maka yang dia dapatkan itu adalah maka yang didapati adalah, atau kebenaran menurutnya itu adalah makna-makna yang terkandung di dalam isi kitab-kitab sebelumnya, sesuai dengan pandangan-pandangan ulama sebelumnya. Wal ghayatul lati asyaru ilaiha. Dan tujuan mereka itu, atau kebenaran menurutnya itu adalah kebenaran menurut ulama-ulama terdahulu. Ini kan hampir mirip dengan apa? Mengkultuskan pandangan para ulama-ulama terdahulu. Itu. Subhanallah. Naam. Beb Eko Wahyu Setiawan. Lanjut. Beb. Tenang. Tanara hadir. Beb Muhammad Uzairus Said. Beb Hasna. Beb CK. Lanjut. Jadi memang sudah di kupas ya. Masalah. Lanjut. Wa ma asamallahu ulama minaz zalal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menjaga para ulama dari kesalahan. Artinya meskipun mereka itu adalah para ulama, tapi ulama-ulama itu tidak dijaga, tidak dimaksum, begitu bahasa kita itu. Tidak dijaga dari kesalahan, tidak maksum kalau bahasa kita mah. Wala hama ilmahum minat taksiri wal khalal. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menjaga, tidak melindungi keilmuan mereka dari taksir, keteledoran, wal khalal, kesalahan. Nah, artinya apa? Ulama-ulama di zaman dulu atau ulama-ulama sebelum kita, ya meskipun maqam mereka itu sangat tinggi, keilmuan mereka sangat luas, kehebatan mereka luar biasa, tapi mereka juga manusia. Sehingga ilmu mereka itu pun juga bisa dikritisi. Bisa dikritisi. Sehingga ilmu mereka yang bukan ilmu yang mutlak gitu seperti Al-Qur'an. Dan tentu ini sudah diperingatkan ya oleh Kiai Haji Sahal Mahfud bahwa jangan sampai kitab kuning itu dijadikan seperti kitab suci kedua setelah Al-Qur'an. Siap Bayu. Jadi Gusumo. Nah, lanjut ya. Walau kana dzalika kadzalik. Seandainya kalau ilmunya atau para ulama-ulama terdahulu itu adalah orang-orang yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya itu pun juga
selamatkan dari kesalahan atau keteledoran, lamaktalafal ulama'u fi syai'in minal ulum. Kalau para ulama-ulama terdahulu itu maksum, dan kalaulah kitab-kitab ulama-ulama terdahulu itu tidak ada kesalahannya atau mutlak kebenarannya, maka tidak mungkin ulama-ulama terdahulu itu memiliki perbedaan pendapat dalam keilmuan. Artinya misalkan dalam menafsirkan sebuah hadis, menafsirkan sebuah ayat, bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhuma dalam menafsiri hatta yadhurna fa idza tatahharna falaisa alaikum junahun, dan seterusnya itu ya. Artinya ketika seorang yang haid itu sudah suci, maka bagaimana? Apakah boleh untuk langsung berhubungan badan suami istri? Nah, di situ ada dua pendapat bahwa menurut Imam Syafi'i memahami hatta yadhurna itu sampai dia suci, artinya suci sudah sampai mandi. Itu. Sementara Imam Malik radhiyallahu taala anhu itu langsung boleh meskipun tanpa harus mandi terlebih dahulu ketika sudah suci. Nah, ini kan satu contoh bahwa para ulama terdahulu itu berbeda pandangan karena apa? Karena memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Sehingga apa? Ulama-ulama terdahulu itu nggak ada yang maksum. Ilmunya ulama-ulama terdahulu itu nggak ada yang mutlak benar. Ya, wala tafarraqat ara'uhum fi syai'in min haqa'iqil umur, dan juga pandangan-pandangan mereka itu tidak akan berselisih dalam hakikat-hakikat dari suatu urusan. Wal wujudu bi khilafi dzalika. Sementara adanya atau keberadaan atau wujud dari sebuah kebenaran itu tidak seperti itu al-wujud. Nah, lanjut. Fatalibul haq, maka orang yang mencari kebenaran, laisa huwa nadhiru fi kutubil mutaqaddimin, bukanlah dia itu orang yang menelaah kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu, kemudian al-mustarsilu ma'a tab'ihi fi husni dhanni bihim, kemudian dia melepaskan dirinya bersama tabiatnya untuk berhusnudzon kepada ulama-ulama terdahulu. Bal talibul haqqi, ini di halaman berikutnya, tetapi orang yang pencari kebenaran itu huwal muttahimu fihim, ia adalah orang yang muttahim, mencurigai. Wal muttahim, orang yang mencari kebenaran itu adalah al muttahim li dhannihi fihim, orang yang mencurigai sangkaan dia kepada para ulama-ulama terdahulu. Al mutawaqqifu fima yafhamuhu anhum, yang dia mutawakif, diam dulu nih, tawakuf. Nah, belum memiliki suatu kesimpulan dari pemahamannya tentang ulama-ulama terdahulu. Al-muttabi'u al-hujjata wal burhan, di mana pencari kebenaran itu adalah yang mengikuti hujjah, argumentasi, kemudian yang mengikuti burhan, mengikuti bukti. Nah, jadi di sini nih, kenapa para kibin itu gagal dalam mencari kebenaran itu, ya karena ini. Karena mereka melepaskan dirinya bersama dengan husnuzon kepada para ulama-ulama terdahulu. Nah, sehingga mereka itu kemanapun mereka berada, tetap mereka akan selalu meyakini bahwa husnuzon itu adalah sebuah kebenaran. Praduga tak bersalah ya, Beb CK ya. Jadi orang yang mencari kebenaran itu, dia akan selalu mencurigai ini benar apa enggak. Ini jangan-jangan benar, jangan-jangan salah, gitu. Ketika kita mendapati Nasabalawi gimana kok baru didapati dari kitab-kitab yang ada pada abad ke-9 Hijriah. Ini sebelumnya kemana? Ini benar apa enggak ini? Ini benar apa enggak? Nah, dia mencurigai terlebih dahulu, enggak langsung husnudzon. Oh, karena yang penulisnya adalah seorang ulama, penulisnya adalah seorang wali, penulisnya adalah seorang wali kutub, sehingga ya saya husnudzon saja kepada Ali bin Abu Bakar As-Sakran, karena dia adalah orang yang soleh, dia adalah wali kutub, sehingga nggak mungkin wali kutub itu
berdusta. Begitu. Itu kalau husnudzon. Naam. Kemudian apa? Al-muttabi'u al-hujjata wal burhan, di mana orang yang mencari kebenaran itu akan selalu mengikuti hujjah, mengikuti argumentasi dan mengikuti kebenaran. Januar. Lanjut. Berikutnya. La qaulal qail, bukan mengikuti ucapan dari orang yang berucap. Jadi orang yang mencari kebenaran itu bukan dengan mengikuti ucapan dari orang yang mengucap. Lantaran misalkan begini nih, dalam menyikapi polemik Ba'lawi ini, saya dikatakan sebagai, atau saya termasuk pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi saya itu nggak mengikuti Kiai Imad sebenarnya, tetapi saya itu mengikuti bagaimana hujah yang digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam pemaparan argumentasinya. Atau misalkan dalam DNA saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, gitu. Nah, jadi tidak mengikuti Dr. Sugengnya, tetapi mengikuti bagaimana pemaparan dari Dr. Sugeng, mengikuti pemaparan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Artinya apa? Setiap kebenaran itu pasti ada hujahnya. Tidak cukup dengan husnudzon. Nah, makanya apa tadi di sini saya ulangi ya. Bal talibul haqqi al-muttahim li dhannihi fihi. Al-mutawaqqifu fima yafhamuhu anhum. Al-muttabi'u al-hujjata wal burhan. La qaulal qaili alladhi huwa insanun. Tidak mengikuti ucapan dari orang yang berucap, di mana yang berucap ini adalah seorang manusia al-makhsusu fi jibillatihi bidurubil khalali wa nuqsan, di mana dia ini dikhususkan dalam nalurinya, dalam latar belakangnya itu dengan warna-warninya kesalahan dan kekurangan. Nah, sehingga bagaimana al-wajibu ala naziri fi kutubil ulum, maka wajib bagi orang yang menelaah kitab-kitab keilmuan, ingkana gharaduhu ma'rifatal haqaiqi, ketika memang tujuannya itu adalah mengetahui kebenaran, an yaj'ala nafsahu khasman li kulli ma yanzuru fihi, dia harus menjadikan dirinya itu sebagai lawan setiap apa yang dia telaah, setiap apa yang dia baca. Wa yujilu fikrahu fi matnihi wa jami'i hawashihi, dan dia memutarkan pikirannya fi matnihi, dalam mengkaji matan teks prosanya itu, wa fi jami'i hawashihi, begitu juga dengan catatan-catatan kaki atas teks tersebut. Wa yaqsimuhu fi jami'i jihatihi wa nawahihi, dan dia lawan itu dari semua sisi, dari semua segi. Wa yattahimu aidan nafsahu inda khisamihi, dan ketika dia melakukan perlawanan maka dia pun juga mencurigai dirinya. Dirinya pun dia curigai, ini saya objektif nggak nih dalam mengkritisi? Apakah saya objektif tidak dalam mengkritisi Ba'lawi? Apa jangan-jangan karena ada sesuatu, ada kebencian, ada ketidaksukaan, sehingga saya ini sengaja memframing bahwa isinya itu adalah sebuah kesalahan misalkan. Nah, selain dia itu mencurigai statement dalam sebuah kitab atau statementnya para ulama-ulama, dia pun juga mencurigai diri sendiri, gitu, sama. Fala yatahamalu alaihi, sehingga dia itu nggak dendam kepada tokoh atau kepada objek yang dia kaji, gitu. Wala yatasammahu fihi, dan dia juga nggak bersikap ledor di dalam kajiannya itu. Fa innahu idza salaka hadhihi tariqata inkashafat lahul haqaiq, dan ketika dia itu mengikuti metodologi ini, maka kebenaran itu akan terungkap kepadanya. Wa dhahara ma asahu waqa'a fi kalami man taqaddamahu minat taksiri wasyubah. Begitu juga akan nampak bagi dirinya barangkali telah terjadi dalam statement, argumentasi, uraian, pendapat, pandangan dari para tokoh-tokoh terdahulunya, ternyata di situ terdapat at-taksir, terdapat keteledoran wasyubah, terdapat syubhat-syubhat, kesamaran atau kesalahan, begitulah. Itu.
Jadi inilah metodologi yang ditawarkan oleh siapa namanya Imam Ibnul Haitham dalam kitabnya Syukuk ala Bathlamius. Bib Hasna, Mbak Hasna ya, kayak Khozin bakal nangis beneran kayaknya. Aduh, novel Al-Kardus ditolak di Brebes. Waduh, Bib Sulman jangan terlalu serius sambil cekikikan dong. Biar para Kabib dan Kibin tambah dong. Kalau ya siap, nggak boleh mancing gitu, Beb. Ya. Bib Hadi Temojo. Nah, ini bisa difahami nggak? Pada intinya kan begini ya teman-teman ya. Ketika seseorang itu mencari kebenaran, maka nggak cukup tuh dengan husnudzon lantaran yang berkata itu adalah para ulama-ulama besar di zaman dulu, Beb Januar ya. Adalah ulama-ulama yang besar di zaman dulu, ulama-ulama yang luar biasa. Siap ini, siapa pamit? Bib Tajir, insyaallah. Itu jangan kemudian langsung diyakini sebagai sebuah kebenaran, jangan dulu. Jangan dulu. Kenapa? Ya karena belum tentu kan, belum tentu bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu itu adalah sebuah kebenaran. Itu bukan kebenaran yang mutlak, dan tokoh-tokoh yang sebelumnya bukanlah tokoh-tokoh yang maksum. Ilmu-ilmu yang mereka tawarkan, ilmu-ilmu yang mereka sampaikan kepada kita sekarang ini itu belum tentu sesuai dengan ini. Nah, siap Beb Natasha, Mbak Natasha ya. Sehingga dalam menyikapi itu lihat bagaimana dalilnya, lihat bagaimana dalil, lihat bagaimana hujahnya, lihat bagaimana burhan, buktinya. Bukan dengan husnudzon. Ini husnudzon. Jadi siapa Kiai Haji Ma'ruf Khozin itu ketika mendapati sebuah statement dari siapa namanya, dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka selesai, taslim, selesai. Oke saudara sekalian, itu ya video luar biasa dari Gus Jazuli ya, bagaimana beliau menanggapi daripada statement-statement viral daripada Kiai Haji Ma'ruf Khozin, saudara sekalian. Dan ada satu hal yang menjadi menjadi polemik, menjadi masalah titik garis besarnya yang dilakukan oleh atau dikatakan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin, saudara sekalian, yaitu bagaimana dia ketika sudah sampai suatu pendapat kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, katanya saudara sekalian, di sana sudah taslim, sudah tidak ada lagi perdebatan, saudara sekalian. Lalu untuk apa kita belajar ilmu fikih, usul fikih, dan ilmu-ilmu lainnya, saudara sekalian, kalau kita terlalu 100% husnuzon kepada ulama-ulama? Apa gunanya kita punya kepala, saudara sekalian? Dan kenapa ada perbedaan pendapat terhadap para ulama-ulama terdahulu, saudara sekalian, seperti Imam Malik, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya, dan Imam Hambali? Kenapa ada perbedaan di antara mereka? Karena para ulama terdahulu tidak ada yang maksum, saudara sekalian, terhadap apa yang dia katakan dan apa yang dia pikirkan. Semuanya mempunyai dalil-dalil tersendiri. Tinggal kita memilah dan memilih mana dalil yang sesuai, sinkron terhadap kondisi kita yang sekarang ini, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.